Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anggadu Studio, teman-teman ya. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan video yang kemarin ya. Jadi untuk video yang kemarin kita telah berhasil untuk membuat grid ya. Jadi kita telah mengisi data dari form tambah makanan ini ya. Kemudian ketika disimpan, diklik tombol submit, itu akan menyimpan ke database di tabel makanannya. Jadi ini zoom ya. Jadi ini data yang telah kita uh, masukkan, tambahkan ya pada video yang sebelumnya. Oke teman, kali ini kita akan lanjut untuk kita bagaimana cara menampilkan data ini di website kita ya. Oke, jadi ini URL-nya kita kalau form kan di ini ya, tambah makanan. Nah, nanti kita pengen menampilkan data yang telah kita tambahkan di halaman home ini ya, yang halaman utama ya. Ini masih halaman utama dari C4, nanti kita rubah dulu ya. Oke, kita buka di kode editor project kita ya, menggunakan VS Code. Oke, sebelum itu kita buat view-nya dulu ya. Kita view-nya buat lagi, yang view kita abaikan aja ya, biarin. Kita buat file baru, kita namakan, jangan lupa membuat namanya di folder views ya. Ini apa ya namanya? List data makanan gitu aja ya. Makanan view.php. Oke, jadi gini ya. Jadi kita membuat file baru, ini masih kosong ya. Nah, karena kita menggunakan Bootstrap ya, jadi kita mungkin copy aja ya file yang ada di dalam sini. Nanti kita edit di bagian formnya aja, kita rubah biar cepet ya. Jadi kita rubah. Oke, ini titelnya kita rubah data makanan. Oke, kita save. Terus ini bootstrap-nya jangan dihapus ya, karena kita nanti menggunakan bootstrap untuk style kita ya. Jadi ini formnya aku hapus. Jadi ini masih kosong data makanan ya. Oke, kita setting dulu ya. Nah, setelah kita membuat view untuk data makanan ya, ini kita, kenapa nih mouse-nya kotak? Kita masuk. Oke teman, mohon maaf tadi suaranya hilang ya. Jadi udah lumayan lama, mungkin sekitar 10 menitan, ternyata suaranya mic-nya mati. Jadi aku perjelas saja ya. Jadi udah berapa langkah tadi terlewati. Jadi aku review dulu sebelum kita lanjutkan. Oke teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi untuk di controller kita membuat fungsi baru ya. Fungsi baru namanya data makanan. Di mana data makanan ini kita nanti menampilkan halaman data makanan kita yang kita buat di menu view ini ya, teman ya. Menu view ini data makanan. Nah, terus di data makanan ini kita tambahkan ini teman ya. Kita tambahkan ini halaman dari halaman tambah makanan, cuman kita hapus di bagian body. Jadi yang awalnya form tambah itu kita hapus, kita ganti ke tabel ya. Jadi tabelnya ini ambil dari Bootstrap ya, dari sini. Ambil dari tabel Bootstrap. Jadi nanti data makanan kita tampilannya akan seperti ini ya. Oke, jadi penjelasannya ya. Jadi ini merupakan sebuah struktur tabel ya, struktur tabel HTML ya. Ini untuk T-head ini
Ini merupakan struktur tabel sebagai judul tabelnya ini ya, yang nomor makanan sama harga makanan ya, nomor makanan sama harga makanan. Oke, terus untuk yang bawahnya ini, yang di dalam T-body itu isi dari tabelnya ya. Ini yang putih, ini yang biasa, yang nomor 1 ini. Jadi bedanya TH sama TD. Nah, untuk yang TR ini maksudnya dia satu baris, jadi baris tabel. Jadi satu TR, dia satu baris, teman-teman ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Cuman bedanya kalau TH sama TD, kalau TH itu dia tagnya bold, kalau yang TD ya dia tagnya biasa. Nah, untuk aturannya tabel, misal kita di headnya ya, untuk judul tabelnya itu kita memiliki 3 TH atau 3 kolom ya. Jadi satu TR ini satu baris memiliki 3 kolom. Nah, untuk isinya nanti harus satu baris ya, satu baris contohnya ya. Tapi bisa untuk body ini bisa lebih dari satu baris. Cuman ini contohnya satu baris. Ini jadi satu baris harus memiliki 3 kolom juga. Kalau misal ini ya, misal kita copy, kalau yang body ini 4 baris, dia nanti tampilannya seperti ini. Nah, jadi dia lebih dari satu. Jadi kan nggak sama kan. Jadi kalau ingin sama, ya kita harus ini teman, samakan dengan ini judulnya ya, yang atas. Jadi 3. Nah, teman harus tahu ya untuk bedanya kolom sama tabel ya. Wah, ini kenapa kursornya? Nah, untuk kolom itu gampangnya ini, yang arahnya horizontal atau ke atas bawah. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Untuk baris itu yang mendatar kanan kiri. Jadi ini yang baris pertama, ini baris kedua. Jadi seperti ya teman ya. Untuk penjelasan dari tabel secara singkat ya. Oke, ini sudah tabel. Halaman ini jika kita ingin menampilkannya di home, kan ini udah kita tampilkan di home ya. Ini kan di halaman utama kita. Ini jadi kita membuat roots-nya, kita arahkan ke controller ini ya, ke fungsi di controller makanan controller, fungsinya kita copy ya, nama fungsinya kita copy, terus kita masuk ke routers. Nah, untuk yang get slash ini kan awalnya kita gunakan untuk home ya, untuk halaman awal kita rubah menjadi makanan controller, terus fungsinya fungsi data makanan. Nah, jadilah tampil seperti ini teman ya. Oke, nah sekarang kita tugasnya untuk mengambil data yang dari database ya, yang dia ada di tabel di sini, tabel makanan ini ya. Nah, untuk ngambil datanya itu kita bisa menggunakan query manual kita sendiri ya. Query manual itu seperti ini teman ya. Query manual itu query yang sama seperti yang ada di PHP admin. Jadi ini merupakan query itu apa sih? Query itu perintah untuk menampilkan data yang di data MySQL ya. Jadi dia kalau misal ingin menampilkan data, ya nanti query-nya ini select bintang from nama tabelnya ya. Seperti itu. Sebenarnya kita bisa nggak menggunakan query, itu namanya query builder ya. Itu bawaan dari C4. Cuman itu kita kurang bebas terkait kita mengambil datanya. Jadi yang lebih bebas itu menggunakan ini. Cuma kekurangannya biasanya kalau query yang biasa ini gampang terserang oleh MySQL injection itu ya, SQL injection. Nah, cuman kalau di C4 ini harusnya sudah ditangani oleh ini. Ketika kemarin kita menambahkan data, kita harus menambahkan di request-nya. Ini ESC, di dalam fungsi ESC ini kita isikan nama request kita. Jadi yang kita masukkan ketika dari form itu nanti akan
dicek dulu. Jadi kayak di-convert. Jadi kalau ada simbol-simbol itu dirubah agar tidak bisa merusak program kita atau menginjeksi kode kita agar si penyerang nanti dapat data-data kita. Jadi harusnya aman ya. Oke, kita kembali ya. Nah, gimana caranya membuat query untuk mengambil data dari tabel makanan? Nah, kita kembali ke model makanan model ya. Model makanan ya. Tapi ini namanya makanan model. Nah, di sini kita harus membuat fungsi baru ya. Seperti di controller, kita buat fungsi baru. Oh ya, kita kasih public dulu. Namanya data makanan. Ini ya. Nah, ini fungsi baru. Jadi kita nanti ketika di controller, kita nanti akan mengambil nama model ini, terus kita nanti kirim ke halaman view-nya ya. Ini kita query dulu. Jadi pertama untuk query di database ya, untuk mengambil data dari database, kita harus membuat variabel baru namanya db, terus kita ambil koneksi database kita menggunakan database connect. Ya. Ini ya, db connect ya. Ini bawaan dari JI. Kemudian kita enter, kemudian kita tuliskan query-nya terlebih dahulu berupa teks ya. Nah, ini query-nya select, misal bisa bintang ya, bintang. Jadi kalau bintang ini kita ngambil semua kolom ya, kolom yang ada di tabel makanan from nama tabelnya. Ini kan ini udah di ini kan udah didefinisikan, udah diisi nama tabelnya. Kita ngambilnya tinggal dolar, oh, dolar this, oh kecil-kecil, this arrow tabel. Jadi ini ngambil dari ini ya, nama tabel kita. Biar kita nggak nulis manual makanan gitu ya. Nah, ini untuk mengambil semua kolom yang ada di sini, teman. Kalau misal kita ingin mengambil nama harga aja, ya udah kita nulisnya jangan bintang, dengan nama sama harga, udah nggak? Nama harga, gitu. Nah, ini semakin sedikit yang kita ambil, ya nanti semakin cepat ya query-nya. Query itu semakin banyak yang kita ambil, ya nanti lama. Apalagi kalau datanya udah banyak, jadi nanti agak terasa ya. Oke, setelah kita membuat query, sekarang kita memasukkan query-nya ke DB ya. Jadi ini proses untuk mengambil, oh ya, mengambil data dari database. Sebelum itu kita membuat variabel baru namanya makanan ya, untuk menyimpan hasil dari query DB. Kemudian kita panggil lagi variabel DB ya untuk koneksinya. Terus kita jalankan fungsi, ambil fungsinya query. Nah, di dalam fungsi query ini kita masukkan di dalamnya query kita, yaitu ini query ini ya. Nah, setelah itu kita panah lagi arrow, nanti hasilnya kita rubah, kita ambil hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk return ini nanti dia dirubah menjadi array ya, array yang masuk ke dalam variabel makanan. Kemudian kita return makanan. Kenapa kita menggunakan return? Karena nanti kita setelah memanggil makanan model ini ya, kemudian kita memanggil fungsi ini. Nah, harapannya setelah kita mengambil fungsi ini, kita dapat data dari hasil query ini. Makanya kita menggunakan return ya, karena nanti ingin kita tampilkan hasil query-nya ini ke halaman kita ya, halaman data makanan kita. Oke, ini sudah selesai di model ya. Kita kembali ke controller. Di controller kita masuk di controller makanan kita tadi ya. Nah, jadi di sini kita sekarang definisikan modelnya dulu ya. Jadi
kita buat variabel makanan model, terus kita new makanan model ya. Ini udah diimport ya, jadi aman. Kemudian di bawahnya kita query lagi nih. Kita ambil fungsi tadi, fungsi yang kita buat dari makanan model ini yang data makannya. Orang M, makanan. Oke. Jadi untuk mengambil data yang di query di model tadi, kita masukkan lagi ke data variabel baru ya, misal data ya. Datanya ngambil dari makanan model, kemudian kita ambil dengan panah ya, arrow. Fungsinya tadi apa? Fungsinya tadi apa teman? Lupa guys. Ini ya, data makanan ya. Kita kurung. Nah, ini. Terus setelah itu, untuk mengirim datanya, kita harus membuat data baru. Misal ini variable lagi baru atau gini aja. Di dalam view-nya ini nanti kita masukkan seperti ini. Kita lempar ke sini. Jadi datanya ini kita kirim ke view dengan cara ketika di return view ini kita koma terus tambahkan data kita ya. Nah, ini data kita hasil query. Nah, sekarang kita tinggal cek. Ini tapi masih belum ditampilkan. Kita cek di fitur CI. Nah, kenapa CI itu kalau menurut saya agak beda dari Laravel ya, atau mungkin Laravel udah ada fiturnya. Kalau CI ini ada fitur baru. Kalau menurut saya ada fitur baru yaitu ini. Ada logo API kecil ya ini. Ini merupakan tombol tersembunyi ya. Jadi ketika diklik kita punya mode debugging ya. Mode debugging itu kayak mode kita bisa melihat data kita ya yang ditampilkan di halaman. Jadi kita enak. Nah, untuk ngeceknya kita di menu var ini ya. Sama, di sini ada fitur ini hot reload ya. Nah, ketika kita ada perubahan, nanti kita nggak perlu nge-refresh. Ketika kita sudah nge-save, dia nge-refresh otomatis. Ya, nanti kita coba cek ya. Oke, ini belum kita refresh. Coba kita refresh dulu. Oke, nah jadi ini sudah ada datanya, data yang kita query tadi. Jadi query kita berhasil ya. Nah ini cuman karena formatnya gini, ini bentuknya array tapi nggak ada namanya. Jadi supaya agar ada namanya, kalau kayak gini kan kita nggak bisa ngambil datanya ya. Kalau bentuknya kayak gini, karena nggak ada namanya adanya 0 sama 1. Nah, ini kita punya kesalahan, harusnya kita nyimpennya harus menggunakan array asosiatif ya. Jadi kita buat harusnya gini sih awalnya. Awalnya harusnya gini. Data biasa ya. Data ini harusnya array. Terus gimana data kita membuat indeks makanan ya. Yang mana isinya ini hasil query dari data makanan. Nah, kemudian data ini kita kirim melalui return ini ya. Coba kita refresh ya bedanya. Bedanya seperti apa? Nah, dia kan sekarang ada namanya kan. Namanya jadi ini makanan, terus isinya ada 2. Kalau ini kan enak kan ngambil. Kalau tadi kan dia nggak punya nama, namanya 0 sama 1. Jadi dia kayak sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini sudah masuk ke view ya. Yang enaknya sih kalau CI ada fitur ini, sangat membantu. Jadi sebelum kita menampilkan data di sini, kita bisa ngecek ini udah masuk apa belum. Nah, karena di sini ada datanya makanan, jadi
Ya udah, kita tinggal nampilkan. Oke, gimana cara nampilkannya? Kita ke view ya, ke view, data makanan view ya. Kemudian ini kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian kita membuat kode PHP dulu ya. Nah, kode PHP kita menggunakan for each. Masih ingat teman-teman di materi perulangan, nah for each ini merupakan suatu perulangan juga ya. Cuman for each ini biasanya digunakan untuk menampilkan data ya. Jadi kita nggak perlu menentukan titik awalnya berapa, jadi kita bisa mengambil data dari sebuah array, terus langsung kita perulangkan. Gitu. Jadi untuk menampilkan data array itu kita harus menggunakan perulangan ya. Nah ini salah satunya menggunakan for each. Agar array-nya itu bisa ditampilkan satu-satu. Kalau kita menampilkan array itu kan harus menggunakan print r kan. Kalau kita echo si aja kan nggak bisa, jadi kita harus menggunakan for each. Nah, oke, kembali lagi setelah kita for each, terus kita ini kita masukkan nama ini makanan tadi ya di sini. Jadi view data yang di sini dia merupakan satu variabel yang isinya array ini, array objek ya. Array objek yang isinya ini soto sama harga ya. Nah, jadi kita kembali ini namanya makanan ya, sesuai nama objek ini. Kemudian kita tambahkan as. Jadi dia bisa di ini teman-teman ya, bisa diinisialkan. Jadi ini maksudnya data dari array-nya, kemudian nanti per itemnya namanya ini diwakilkan namanya ini kita gantikan. Nah, ini kita tutup dengan ini ya titik 2. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk agar kita bisa memasukkan kode HTML lagi ya. Jadi PHP ini bisa diselipkan di antara tabel kita ya, entah di kode HTML maksudnya. Nah kita jadi di dalam for-nya ini nanti kita buat tr, terus tr-nya agar bisa ditampilkan berulang ya sesuai banyaknya data. Nah, oh ya ini karena kita sudah membuat for each, jangan lupa kita membuat penutup for each-nya ya. Jadi untuk penutup for each-nya kita membuat PHP juga. Terus kemudian kita ketik end for each ya ini. Nah, jadi ini merupakan perulangan yang di view ya untuk menampilkan data makanan. Jadi kita pastinya nanti dia nambahkan berbaris-baris ya. Jadi kita harus sediakan 3 kolom juga. Kita menggunakan td aja. td. Ini untuk kolom pertama ya. Kok gitu sih? Kok tipu? Tipunya kebangetan ya teman. Ini aja biar enak. td. Ini nomor ya. Nomor harusnya 1 ya. Oke, kemudian kita buat td lagi. Nah, ini untuk menampilkan data ini kita harus seperti ini ya. Kita menggunakan perintah PHP seperti ini. Ini sama seperti PHP echo ya. Ini kita tinggal tampilkan item. Nah, dalam item kan ini ya, kan ini dalam makanan. Nah, itemnya ini 0, 1 ini. Ini merupakan itemnya. Nah, ini kan karena bentuknya std class, jadi untuk mengambil namanya sama harganya, kita harus memanggil ini ya, nama propertinya. Cara mengambil propertinya ya kita tinggal item, panah, ini ya. Misal ini nama, untuk kolom pertama kan nama kan, nama. Terus untuk yang kedua ini aku copy aja biar cepet ya. Ini
harga. Itu ya. Ini coba kita refresh ya. Nah, kan dia otomatis nge-refresh sendiri ya. Nge-refresh sendiri. Padahal kita nggak nge-refresh. Nah, itu fitur dari hot reload dari kode editor. Seperti itu, teman. Jadi, ini data kita sudah tampil. Nah, ini gimana cara kita membuat nomor urut? Nah, kita mudah aja. Jadi gini, sebelum for each, kita membuat PHP dulu lah, sintak PHP. Nih, kemudian kita buat variabel nomor, gini aja. Ini awalnya kita kasih nilai 1. Ini ya. Nah, setelah itu, di dalam sini kita membuat sintak PHP lagi untuk menampilkan nomornya. Jadi variabel nomor kita panggil lagi, kemudian kita tambahkan plus. Jadi dia akan menambah sebanyak berapa data yang ditampilkan. Coba kita refresh, nah kita buka dia menjadi 1, 2. Nah, misal kita tambah ya, kita copy, mungkin di sini aja deh, tambah makanan. Ya, makanan. Kita tambah baru nih, apa nih makanannya? Tadi apa ya? Apa pizza. Harganya 10.000, murah, pizza buatan sendiri. Oke, kemudian kita submit. Berhasil kan? Nggak ada error. Terus kita kembali lagi ke halaman utama. Nah, data kita ada 3 pizza. Dan di database ini harusnya ada 3 juga. Gimana? Ya, sebenarnya tadi nomor bisa kita menggunakan ID ya. Menggunakan ID ini ada yang nomor, ada yang enggak. Jadi kalau misal kita buat nomor ya enaknya kayak tadi sih, teman-teman. Oke, gimana? Mudah kan ngoding? Mudah dong. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video tutorial. Kita telah berhasil setelah create, kita tadi menampilkan data yaitu read ya. Oke, tadi mohon maaf ada kendala ya, suaranya mic-nya mati, mungkin nanti aku edit, aku tambahkan yang awal tadi ya. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir video. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.